Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya guru PAI di SMP Negeri 1 Gunungkal, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati. Saya adalah mahasiswa PPG Dalja Batch 2 di Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 254060611871. Pada siang hari ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang iman kepada hari kiamat. Mohon bimbingan dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada siang hari ini ya kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama di kelas 9. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya. Nanti bos absen. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang Bos ajarkan kepada kalian bisa memahami dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa bersama. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidnillahi rabbana wa qil lisani dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pertemuan yang untuk kemarin ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Sebelum saya memulai materi ya, perlu kita pahami bahwa dalam ajaran agama kita, agama Islam ya, kita harus hafal dan juga memahami tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Nah, terus yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada Allah. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Nah, nanti di PowerPoint ya pembelajaran ini Bos akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita mulai ya, nanti di sini kita harus bisa memahami pengertian iman kepada hari akhir, menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, dan menunjukkan perilaku yang menjaminkan keimanan kita
kita kepada hari akhir. Yang pertama, hari akhir. Ya. Iman kepada hari kiamat tadi kan iman yang rukun iman yang ke sebagai umat Islam kita harus iman. Iman itu kita harus meyakini sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Ya, untuk waktunya wallahu a'lam. Kita sebagai umat umat Nabi Muhammad tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Nah, intinya ketika nanti hari kiamat datang, ya, kita harus mempunyai bekal. Tahu bekal ya? Nah, bekal itu apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita pakai gunakan nanti ketika kita menghadapi hari kiamat. Hari kiamat atau yaumul kiamat di sini dijelaskan hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia. Nah, jadi hari kiamat itu berakhirlah sudah kehidupan kita di dunia. Nah, nanti setelah hari kiamat itu, ya, kita juga akan mengalami kehidupan yang berlanjut, bukan lagi kehidupan di dunia tapi kehidupan di akhirat, ya. Di yaumul kiamat, ya, nanti kita akan dibangkitkan. Orang yang meninggal akan berkumpul dengan kita orang yang masih hidup. Ya, kita akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat berkumpulnya seluruh umat manusia. Ya. Terus kita lanjutkan lagi. Macam-macam hari kiamat. Ya. Kiamat dibedakan menjadi dua. Ada kiamat apa? Dan kiamat kubro. Ya, dikatakan subro. Nah, di sini itu kiamat subro berarti kiamat kecil, peristiwa yang terjadi ketika kita masih hidup di dunia. Contohnya satu, bencana alam, terus juga kematian seseorang itu termasuk kiamat subro. Karena kita sebagai manusia kelak kita akan menghadapi yang namanya kematian. Ya. Terus bencana alam itu juga bisa dikatakan kiamat subro, ya, kiamat kecil. Karena di dalam bencana alam itu biasanya juga terjadi yang namanya kematian, yang namanya musibah, kita tidak ada yang tahu. Kiamat kubro, dikatakan kubro berarti kiamat yang besar. Dan inilah puncak dari kiamat itu. Ya. Kehancuran seluruh alam semesta dan dimulainya kehidupan di akhirat. Jadi dunia ini dihancurkan. Nah, terus nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu kita akan menjalani hari-hari di akhirat. Terus selanjutnya di sini kita akan memahami tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat subro dan juga tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat subro yang pertama yaitu nomor satu, pelajaran banyak orang meninggalkan agama dan berubah. Itu juga termasuk tanda hari kiamat. Terus selanjutnya ilmu agama semakin ditingkatkan. Nah, sekarang itu, ya, Islam itu bisa dikatakan Islam biasanya apa? Islam KTP. Nah, ya. Di KTP Islam, tapi di dalam diri kita belum tentu Islam. Padahal syariat Islam itu, ya, harus kita terapkan. Ibadah-ibadah yang ada di kunci sudah bagi yang merasa kehilangan dapat menghubungi dengan bapak usaha. Sekali lagi telah ditemukan sebuah lintasan sepeda motor merek Honda. Bagi yang merasa kehilangan dapat menghubungi di ruang bapak usaha.
pembelajaran. Nah, ini termasuk tanda kiamat subuh. Terus waktu terasa semakin cepat berlalu. Sekarang coba kalau kalian amati ya, setiap hari apa yang kita kerjakan ya, apa yang kita lakukan sehari-hari itu begitu cepat terlewati. Dan itulah termasuk tanda dari kiamat. Terus selanjutnya banyak bangunan tinggi dan megah. Sekarang masjid-masjid itu lebih mewah daripada baca. Nah, ya. Masjid-masjid terlihat mewah tapi tidak ada jamaahnya. Nah, itu juga termasuk tanda kalau kiamat itu sudah dekat. Nah, terus selanjutnya kalau tanda-tanda kiamat kubra, kiamat yang besar, nah ini kalian harus memahaminya. Satu, munculnya Dajjal. Dajjal itu akan membuat fitnah ya sebelum kita menghadapi yang namanya hisab dan lain-lainnya. Ya di sini. Terus selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nah katanya ya Nabi Isa itu masih hidup, tapi diangkat ke langit oleh Allah. Jadi nanti Nabi Isa itu akan diturunkan ketika hari kiamat sudah datang. Beliau akan turun ke bumi untuk memerangi Dajjal. Terus selanjutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang keluar dari tembok. Ya, ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Terus dilanjutkan, matahari terbit dari arah barat, bukan dari arah timur. Terus munculnya binatang aneh dari bumi yang bisa berbicara kepada manusia. Terus munculnya Ka'bah dan orang-orang yang tidak beriman. Kita lanjutkan lagi. Tahapan terjadinya hari kiamat. Yang pertama, sangkakala akan ditiupkan. Malaikat siapa yang bertugas meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Jadi Israfil nanti akan melaksanakan tugasnya ya ketika hari kiamat itu tiba. Dilakukan oleh malaikat Israfil, menandai awal kehancuran dan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati. Jadi kamu kalau masih hidup ketika hari kiamat tiba, nanti kita akan dimatikan. Kita akan dibuka lagi, ya berkumpul jadi satu dengan orang yang sudah meninggal, dikumpulkan di padang. Terus kehancuran alam semesta, langit akan terbelah, gunung-gunung hancur dan berterbangan, lautan meluap, bumi diguncang. Ini kalian bisa membayangkan bagaimana seandainya hal itu terjadi, sedangkan kita belum mempunyai cukup bekal ya untuk kita berbawa. Untuk seputar gambaran seputar dari kiamat. Kita akan lanjutkan materi tentang hari-hari setelah hari kiamat. Nah, berarti kiamat kan sudah terjadi. Sekarang kita akan memahami hari setelah itu nanti ada apa ya? Nah, yang jelas sudah tidak ada kehidupan di dunia. Ini kehidupan kita di akhirat. Yang pertama, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nah, kita semua manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, bangkit dulu, dibangkitkan dulu itu namanya yaumul ba'ats. Ya, semua manusia dibangkitkan dari kubur. Tubuh dan ruh akan disatukan kembali. Kalau kita meninggal yang dikuburkan kan namanya jasad, sedangkan ruh kita kembali ke alam barzakh. Itu nanti dijadikan satu, dikembalikan lagi. Terus kita akan dikumpulkan ke padang mahsyar. Namanya yaumul mahsyar, hari berkumpul. Dikatakan hari berkumpul, seluruh umat manusia dikumpulkan di satu tempat, menunggu giliran untuk dihisab. Terus keadaan sangat panas dan penuh ketegangan. Jadi matahari itu akan berada di tepat di atas kepala kita. Ketika itu sudah tidak ada pertolongan, ya.
kita akan menunggu yang namanya Yaumul Hisab. Ini bukan akhir, tapi ini perjalanan akhirat. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Allah menghitung semua amal perbuatan manusia, baik yang buruk ataupun yang baik. Jadi amal kita itu nanti akan ditimbang, ya. Amal baikmu sama amal burukmu itu kira-kira seimbang atau berat yang buruk, ya, atau ringan yang baik. Semuanya akan ditimbang. Terus kita lanjutkan Yaumul Mizan, hari penimbangan. Nah, kalau sudah tahu perhitungannya, baru ditimbang. Amal baik dan buruk ditimbang. Terus ketika itu keadilan Allah akan sangat nyata, benar-benar sangat nyata. Apa yang kita perbuat di dunia, entah itu baik ataupun buruk, tidak ada yang terlewati sekecil apapun. Ya, paham sampai sini? Nah, oke. Terus kita lanjutkan lagi. Kalau sudah ditimbang, kita akan melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Gambarannya seperti ini, bayangkan, ya. Katanya jembatan Sirat itu tipis sekali. Bagaimana cara melewatinya? Orang yang amalnya baik dia akan melewati secepat kilat. Sedangkan kita yang banyak amal buruknya, kita akan tertatih-tatih untuk melewati jembatan Sirat sampai kita menunggu datangnya pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad. Bayangkan, ini jembatan Sirat, bukan jembatan yang kalian lewati ketika masih hidup di dunia. Jembatan yang terbentang di atas neraka. Nah, Sirat itu letaknya di atas neraka. Kalau kita tertatih tidak bisa melewatinya, maka kita akan terjatuh ke bawah, yaitu kita akan disambut oleh api neraka. Semua orang harus melewatinya, tidak ada yang terkecuali. Kita tidak bisa bersembunyi. Semuanya pasti kelak akan melewati jembatan Sirat, ya. Orang yang beriman melewati dengan cepat, sedangkan mereka yang pendosa bisa terjatuh. Terus yang terakhir, surga dan neraka. Nah, ini keinginan kita yang mana ya? Jelas masuk surga. Surga dan neraka. Nah, ini tempat terakhir kita. Entah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Ya, surga kita bisa bersama-sama masuk surganya Allah, ya. Kita lanjutkan surga atau jannah, tempat kenikmatan abadi bagi kita yang iman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu ada, ya. Terus kalau neraka, ya, neraka itu tempat siksa bagi orang kafir dan pendosa yang tidak mendapatkan ampunan. Bayangkan, ya, ketika kita mau berbuat dosa, kita mau berbuat buruk, kita harus mengingat kembali Allah itu maha melihat, ya. Nah, setiap perbuatan kita, gerak-gerik kita ini, ya, ada malaikat yang bertugas mengawasi dan juga mencatat. Malaikat siapa? Yang bertugas Raqib dan Atid. Nah, mereka ini adil. Nah, walaupun kalian tidak percaya akan itu mungkin, nah, tapi saya percaya karena saya iman kepada Allah. Malaikat itu kan yang menciptakan juga Allah. Jadi kita harus yakin. Kalau yakin malaikat itu mencatat setiap perbuatan kita. Jadi di sini kalau kita mau berbuat sesuatu, kita harus mengingat kembali. Kalau aku mau berbuat buruk, ada malaikat yang mencatat. Ada Allah yang maha melihat. Jadi anak-anak sekalian harus lebih mawas diri, berhati-hati dalam bersikap dan juga bertindak. Sampai sini ada ditanyakan? Tidak. Kalian sudah memahami tentang materi iman kepada hari akhir? Sudah siap menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah siap ya? Oke.
Selanjutnya Gus buka untuk sesi tanya jawab. Nah, silakan untuk bagi yang merasa oh materi ini saya masih ada kesulitan, Bu nanti mau dijelaskan kembali. Silakan tunjuk jari nomor 1 siapa? Nah, oke, silakan Vanessa. Mengapa kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan berakhir dan segala perbuatan kita akan dapat balasan yang setimpal? Ya. Tadi dari pertanyaannya Vanessa, ya, kenapa kita harus percaya bahwa segala sesuatu akan berakhir dan segala perbuatan kita akan dapat balasan yang setimpal? segala sesuatu pasti akan ada akhirnya. Betul atau tidak? Terus segala sesuatu pasti akan mendapatkan balasannya. Ini bukti bahwa kita meyakini hari akhir itu ada. Karena tadi hari akhir, hari kiamat. Ya, setelah itu sudah tidak ada lagi kehidupan di dunia. Penyesalan kita, apa yang kita perbuat di dunia sudah tidak ada artinya lagi ketika kita hidup di akhirat. Dulu aku pas hidup di dunia kok seperti ini ya. Kenapa kok seperti ini ya? Kenapa dulu aku tidak seperti itu? Itu yang namanya kehidupan akhir. Kalau kita tidak hati-hati dalam berbuat dan juga bertindak, ya, kita akan mendapatkan balasan. Nah, betul atau tidak? Nah, betul kan? Nah itu. Terus selanjutnya, mata apa? Penanya yang kedua. Nah, oke, Namira. Mengapa penting bagi manusia untuk selalu mengasihi? Ya berdiri dibacakan biar teman-temannya jelas ya. Mengapa penting bagi manusia untuk selalu mengasihi? Oke, sekarang duduk. Mengapa penting ya bagi kita untuk bersikap mawas diri? Bu jelaskan, mawas diri itu lebih ke sifat hati-hati. Dalam bertindak kita harus bersifat hati-hati. Nah, karena ketika kita menindakkan sesuatu nanti pasti akan ada sebab dan juga akibat. Nah, kalian juga harus bisa menerapkan sifat mawas diri dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kita kembalikan lagi, ya. Ketika kita mau bertindak, kita lihat dulu, oh tindakan aku ini benar atau tidak, ya. Nanti yang terjadi apa? Nah, kita harus bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Nah, makanya kita perlu sangat penting menerapkan sifat mawas diri. Ya, sampai sini paham ya? Apa yang ditanyakan Namira bisa kalian pahami? Nah, bisa. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Silakan. Nah, tunjuk jari dan berdiri. Oke, setelah ini silakan dibacakan pertanyaannya. Bagaimana iman kepada hari akhir dapat membantu manusia dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan hidup? Oke, silakan duduk. Ya, hari akhir ya, bagaimana hari akhir menyikapi kita untuk menghadapi kehidupan kita di mana? Di kehidupan kita sehari-hari. Iman kepada hari akhir sudah saya jelaskan tadi di awal. Kehidupan kita itu kan cukup sampai di dunia ya. Sedangkan perjalanan yang sangat panjang, sangat melelahkan itu hanya ada di akhirat. Dunia dengan kenikmatannya, ya kenikmatan yang seperti ini itu tidak kekal, semua akan berakhir. Kenikmatan yang kamu miliki, kesehatan, ya wajah yang cantik, wajah yang ganteng, semakin bertambah umur dan usia juga telah akan berubah. Inilah dalam menyikapi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus bisa meneladani iman kepada hari kiamat. Ya. Perlu kita ketahui hari kiamat itu sudah tidak ada kehidupan lagi. Perjalanan yang panjang hanya ada di akhirat. Nah, karenanya kita sebagai umat Islam ya, umat Nabi Muhammad, kita harus memperbanyak bekal kita, ibadah kita untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Sampai sini ada yang bertanyakan lagi? Tidak.
Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan tugas ya. Coba kalian siapkan kertas lampiran. Silakan kalian beri nama dan kelas kalian masing-masing. Untuk tugasnya ya, saya bacakan. Kalian nanti harus membuat peta konsep kita tentang materi iman kepada hari kiamat. Sudah ditulis. Nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Kedua, kalian harus bisa menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan hikmah dari iman kepada hari kiamat. Yang keempat, kalian harus bisa menjelaskan hari-hari setelah hari kiamat itu apa saja. Nanti bisa kalian sebutkan dan kalian jelaskan pengertian dan juga kasih gambarannya. Sudah ditulis semua ya. Nah, oke. Nanti untuk tugasnya bisa kalian lakukan di rumah dan di pertemuan selanjutnya bisa kalian kumpulkan. Nanti kalian di rumah silakan mempelajari materinya kembali, bisa browsing di internet atau referensi buku ya untuk mengerjakan tugas kalian. Sampai sini tidak ditanyakan ya. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Ya, tetap semangat untuk proses pembelajaran. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum